satu griefnya adalah letting go of the timeline you plan for your life. Merelakan lini masa atau waktu yang kita rencanakan untuk diri kita sendiri. Tentu ini masih relevan sama yang tadi ya. Aku merasa udah terlalu tua sebenarnya untuk posisiku saat ini. Aku umur 23, tahun depan umur 24, kemungkinan tuh aku lulus kuliah tuh bisa jadi umur 25. Lulus S1 loh ya. Dan ini karena aku sempat kuliah setahun, terus aku keluar, dan gapnya satu setengah tahun, jadi agak canggung gitu waktunya. Dan teman-teman kuliahku sekarang itu seumuran sama adekku yang di bawahku. Dan pas aku balik lagi, junior-junior atau maba-maba, itu seumuran adekku yang di bawahku lagi, yang lahiran 2007, yang aku nggak terasa dia juga udah mau masuk kuliah. Dan akhirnya ini kayak pas aku ngeliat teman-temanku ya, kalau misalnya aku pakai patokan orang-orang yang masuk dan lulus SMA sama kayak aku agak ketinggal beberapa tahun sebenarnya. Cuma di saat yang bersamaan aku merasa nggak apa-apa dan nggak masalah dengan ini, karena aku tahu jalan hidupku cukup unik dan aku berhasil keluar dari situasi dimana aku harus lulus kuliah buat dapat kerja. Aku udah berhasil nyiptain atau beruntung lah ya, dapat opportunities dan privilege untuk bisa lepas dari itu. Dengan yang pertama, waktu itu aku sempat kerja sama Ali Abdaal juga. Terus yang kedua, setelah 1,5 tahun kerja sama Ali Abdaal, aku kerja di Jerman sebagai working student. Dan yang ketiga juga tentunya aku dapat penghasilan dari kerjaan sebagai content creator dan apa yang ku lakukan, produk digital yang ku jual di internet dan semacamnya. Waktu gap year dan awal-awal kuliah itu mungkin kita masih mikirnya buat diri sendiri kan. Tapi di umur-umur akhir-akhir ini mikirnya tuh udah mulai kayak, oh ini gimana kalau aku nambah satu orang lagi di hidupku? Kalau aku ketemu doi gimana? Terus nanti kalau misalnya kita mutusin punya anak itu gimana? Itu juga harus dipikirkan kan. Dan aku ketemu beberapa orang selama perjalananku keliling berbagai tempat. Dan banyak banget kayak teman-temanku yang entrepreneur dan semacamnya yang udah berhasil, atau siapapun lah yang punya anak nih. Pas ku tanyain tentang bagaimana pengalaman mereka, hampir semuanya tuh bilang andaikan mereka bisa punya anaknya lebih cepat gitu, karena mereka jadi punya waktu lebih untuk bisa main sama mereka. Dan ini juga buatku mikir ya, aku nggak buru-buru sama hal kayak gitu. Dan aku pastinya ingin mempersiapkan diri supaya matang juga. Tapi nyataan bahwa sekarang aku ada tanggungan-tanggungan yang mungkin tidak sesuai timeline-nya kalau aku ambil patokan teman-teman seangkatanku, ini pasti aku agak terbelakang ya, atau agak telat sedikit. Aku coba untuk nggak terlalu mengkhawatirkan ini dan lebih fokus ke kartu yang kupegang saat ini. Dan walaupun aku ketemu orang dan mereka bilang bahwa mereka tuh berharap bahwa mereka tuh punya anaknya lebih cepat. Aku juga ketemu kok banyak orang tua yang baru jadi orang tua tuh di umur 30-an ya atau 40-an ya, dan mereka juga pada bahagia dengan semua itu. Dan justru kadang anaknya jadi bisa terfasilitasi lebih jauh untuk bisa mencapai mimpinya. Dan kadang itu juga sih yang aku rasain perbedaan di Indonesia sama tempat tinggalku di Jerman atau di Jepang. Orang Jepang sama Jerman itu kan cenderung punya anaknya lebih